Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kembali berjumpa dengan saya Ismail Arif dan Bung Rocky dari Revi Girung Official. Bung Rocky, ada yang aneh ini. Kemarin itu ada sekelompok orang yang mengaku mahasiswa yang melakukan unjuk rasa di UNJ dan Kemendikbud, dan ini mempersoalkan UBD Badrun. Ini aktivis dan juga dosen di UNJ, dan dia dituding ini yang jadi mendalangi Kongres mahasiswa dan pemuda Indonesia, dan katanya itu mereka ini digunakan untuk melawan rejim pemerintahan yang sah. Padahal sebenarnya yang mereka persoalkan adalah Jokowi, ya, yang karena dia berkuasa selama 10 tahun dan banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh Jokowi. Karena itu mahasiswa menuntut Jokowi untuk ditangkap dan diadili. Ya, memang kita sedang berkejaran dengan waktu. Kita artinya keadilan, kita artinya politik etik, kita artinya kelompok masyarakat yang bukan bagian dari kepentingan kekuasaan. Jadi sebetulnya dari awal gerakan mahasiswa pasti akan terus hidup, dan sifat dari gerakan itu tentu selalu mempersoalkan hari-hari ini legitimasi dari Gibran, bahkan legitimasi dari rejim ini sebetulnya. Kan ini mesti rejim Pak Jokowi. Kan belum ada yang mempertanyakan legitimasi dari Prabowo. Itu aneh juga tuh, karena Prabowo belum dilantik. Jadi yang dipersoalkan adalah legitimasi dari rejim ini. Di dalam rejim ini termasuk di dalamnya adalah buzzer-buzzer Jokowi. Sebetulnya itu soalnya. Jadi kalau ada protes dari mahasiswa terhadap mahasiswa, itu artinya ada mahasiswa yang disewa oleh rejim. Kan gampang. Kan watak dari mahasiswa adalah anti kekuasaan. Nah, kalau ada protes terhadap anti kekuasaan itu berarti itu adalah kalangan yang pro kekuasaan. Jadi ajaib juga kalau mahasiswa memprotes mahasiswa, itu artinya ada yang nyuruh tuh. Nah, Ubedillah itu orang yang dari awal menetapkan diri atau memilih politik yang berseberangan dengan rejim, memilih politik yang ingin menuntun republik ini kembali pada akal sehat, yang memilih supaya oposisi itu jangan dihalangi tuh. Jadi hal yang biasa kalau kampus melakukan aktivitas ilmiah yang isinya adalah protes. Kan nggak mungkin kampus itu ya akademis, artinya tidak boleh punya sikap. Justru sikap kampus itu adalah memihak pada kepentingan publik. Jadi sekali lagi rektor UNJ, Universitas Negeri Jakarta, dan Ubedillah yang adalah dosen di situ justru hendak menuntun kita ke arah politik yang bersih. Jadi ngapain dihalangi, apalagi menerima sewaan dari kekuasaan untuk mendemo mereka. Ya bagaimana mengeluarkan Ubedillah dari Universitas Negeri Jakarta? Bagaimana memecat rektor yang pro pada keadilan? Kan nanti ada pertanyaan itu. Loh, orang yang pro keadilan kenapa mesti dipecat? Bukankah banyak koruptor justru yang mesti kalian halangi? Jadi teman-teman mahasiswa yang hendak menghalangi demonstrasi atau pikiran kritis dari UNJ itu mesti berpikir kembali bahwa Anda itu sebetulnya diutus oleh sejarah atau diutus oleh kekuasaan. Agak sulit rasanya kita, Bung Rocky, ya, untuk tidak mencurigai bahwa ini ya semacam unjuk rasa bayaran gitu, dan siapa lagi yang mengorder tentu saja kekuasaan. Orang biasanya menyebut ini biasanya dari istana begitu ya, tapi tentu lepas dari siapapun yang mengirim, ini kan jadi praktek yang buruk ya. Ada kelompok mahasiswa yang kritis dan mengkritisi berbagai kebijakan pemerintahan, dan kemudian justru malah ada kelompok tandingan gitu. Kalau dari rektorat kemudian mempersoalkan itu dekanat dan sebagainya yang selama ini memang terkesan tunduk pada rezim, wajar. Tapi kalau kemudian ada mahasiswa yang atau mereka yang mengaku mahasiswa dan kemudian berunjuk rasa gitu ya, mempersoalkan adanya Kongres mahasiswa dan pemuda Indonesia, itu agak aneh banget gitu. Ya, kampus disebut otonom atau otonomi kampus justru intinya supaya kampus jangan dihalangi oleh kekuasaan, oleh politik. Kan itu maksudnya. Bukan kampus nggak boleh berpolitik, itu konyol. Di mana-mana di seluruh dunia politik bersih itu dimulai dari kampus. Jadi kampus dilarang berpolitik yang sifatnya membela kekuasaan. Itu maksudnya. Politik kampus adalah kemurnian berpikir yang sementara ini terhalang, dan mereka yang
menginginkan Indonesia bersih, yang mulai dari kampus, karena kampus adalah sarang dari metodologi, sarang dari kritisisme. Jadi teman-teman mahasiswa yang sedang menghadang UBEK itu, Anda sebetulnya disewa tanpa Anda sadar itu. Soalnya kembalikan otonomi kampus. Ya kampus yang otonom adalah kampus yang tidak dihalangi untuk mengucapkan pikiran, itu intinya tuh. Jadi jangan tunggu tuh. Dan saya kira mereka yang sedang berada di UNJ, yang memang membasiskan dirinya untuk memulai aksi-aksi lagi dari UNJ, itu artinya kampus akal sehat itu soalnya. Ya bisa percaya bahwa sebagian ya hanya diumpankan untuk memperkeruh keadaan. Justru keadaan menjadi keruh kalau ada demo tandingan yang menginginkan seseorang yang sedang memakai asas kebebasan akademis, kebebasan mimbar akademis, apalagi disuruh untuk dipecat kan. Itu kecuali Ubedillah itu tidak pernah mengajar yang menjadi tugas dia. Dia justru mengajar sosiologi yang di dalamnya adalah sosiologi kritis, sosiologi yang mengevaluasi, sosiologi evaluatif itu kalau kata siapa Peter Berger misalnya tuh. Jadi Ubedillah itu adalah tokoh intelektual, tokoh akademis yang bahkan pernah dan sedang memperkarakan potensi atau kemungkinan dinasti Jokowi itu melakukan money laundering yang kasusnya udah dilaporkan sejak 2 atau 3 tahun lalu malah. Jadi sekali lagi kita ada di dalam suasana untuk membela pikiran kritis, dan Gibran tetap ada di dalam center of gravity dari ketidakadilan, mulai dari diselundupkan oleh bapaknya ke Mahkamah Konstitusi, tetapi kemudian dasar penyelundupan itu jadi pembenaran terhadap penolakan keputusan PT UN. Kan sebagian besar para pembela Jokowi, lembaga survei atau ahli-ahli yang disewa oleh Jokowi itu mau mengatakan bahwa proses di PT UN itu tidak bisa diteruskan karena legal standingnya nggak ada, atau karena salah arah, karena seharusnya itu sudah diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Tetapi bagi publik Indonesia yang ada di bawah Mahkamah Konstitusi itu juga potensial untuk dibatalkan secara etis. Itu soalnya. Saya jujur sekali ini agak terkejut Bung Rocky dengan fakta sekarang ini ada sampai 300 lebih ketua BEM dan berbagai pimpinan elemen mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia itu bisa berkumpul dan menyelenggarakan sebuah kongres. Padahal kan mereka ini adalah yang kita sebut ada Gen Z yang selama ini dianggap apatis, nggak peduli dengan persoalan-persoalan politik. Tapi kalau kita menyimak rumusan-rumusan dari atau rekomendasi-rekomendasi dari mereka selama kongres itu, ini luar biasa gitu. Jadi jujur ini satu hal yang cukup membanggakan gitu ya, bahwa ternyata anak generasi Gen Z itu enggak seperti yang digambarkan banyak orang, mereka nggak peduli soal urusan politik. Mereka ini sangat-sangat peduli. Oke, jadi kita balik lagi pada apa sebetulnya hakikat dari politik kampus, yaitu menggugat establishment. Establishment itu apa? Establishment artinya mereka yang memilih untuk tidak mau berubah, itu namanya establishment. Jadi kalau politik kampus adalah politik anti kemapanan, itu berarti di dalam pikiran mahasiswa keinginan untuk perubahan itu mendahului keinginan rejim untuk bertahan. Kan logikanya begitu. Jadi memang ada banyak tokoh yang berupaya untuk menghasilkan perubahan. Ada teman-teman, ada Refli Harun, Said Didu, Faisal Asgaf yang sekarang ada di front line dan berupaya untuk memihak pada rakyat. Ada Forum Tanah Air yang kemarin dibubarin juga ada dalam posisi yang sama, tetapi value itu adanya pada gerakan mahasiswa. Kan itu yang disebut murninya ada pada gerakan mahasiswa. Tentu masyarakat sipil juga punya keinginan yang sama, tetapi di dalam sejarah kepemimpinan perubahan itu adanya di kalangan mahasiswa. Jadi karena itu kita mengikuti intuisi dari politik kampus. Ubedillah dan teman-teman yang ada di situ berupaya untuk mengingatkan bahwa fungsi kampus adalah mempersoalkan establishment tadi. Dan guru-guru besar saya kira atau dosen umumnya juga akan ikut di dalam
pikiran itu. Jadi biarkan saja, atau bukan biarkan, mari kita dukung gerakan politik kampus itu. Tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi juga adalah orang-orang kampus yang berupaya untuk menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir. Jadi hanya di dalam tema itu kita mendukung teman-teman yang sekarang mungkin sebentar lagi akan dipersekusi atau dipanggil oleh rektor. Demikian juga Ubedillah yang pasti udah mulai diproses tuh status dia sebagai dosen di UNJ. Tetapi status dosen itu memang memungkinkan dia untuk mengambil filosofi pedagogi kan. Kan Ubedillah dan teman-teman itu hendak mempraktekkan politik pedagogi, bukan politik demagogi. Dan kampus tempat yang paling bagus untuk memulai politik pedagogi. Jadi apa yang saya pada Ubed, apalagi kalau kita lihat Tridharma perguruan tinggi, yaitu saya lupa pula itu namanya, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jadi kritik itu adalah bagian dari pendidikan. Kritik itu adalah bagian dari pendidikan, ya disebut pendidikan bernegara, apalagi kalau disebut pengabdian masyarakat. Kan mengabdi pada masyarakat artinya berpihak pada ketidakadilan. Dan itu yang sedang diupayakan oleh teman-teman dari kampus UNJ. Jadi sekali lagi ya, Bung Rocky, ini sungguh memprihatinkan. Ada ratusan anak-anak muda Gen Z, mereka ini berkumpul dan mereka mempersoalkan berbagai masalah-masalah bangsa yang sekarang ini dihadapi karena rezim Jokowi. Ini kan hasil kerja rezim Jokowi selama 10 tahun terakhir ini, dan mereka juga mempersoalkan cara-cara Jokowi dalam berpolitik yang sering dia gunakan istilah cawe-cawe. Itu realitasnya bahwa dia ingin memperpanjang kekuasaan dan sekarang ingin bentuk politik dinasti melalui Gibran. Nah itu yang mereka persoalkan. Mereka merasa sebagai anak muda mereka tidak diwakili oleh Gibran gitu. Bukan orang seperti Gibran yang mereka bayangkan mewakili generasi mereka itu. Jadi ya kalau kemudian dibuat unjuk rasa tandingan hal semacam ini, saya kira akan makin memperburuk dari citra Pak Jokowi dan keluarganya. Ya, jadi menurut saya tidak perlu gerasa-gerusu lagi, kan tinggal 10-11 hari lagi Presiden Jokowi selesai. Tetapi yang selesai itu adalah jabatan formilnya. Problem-problem yang melekat pada jabatan formil dia selama kepemimpinan administrasi 10 tahun ini itu juga pasti akan dipersoalkan, bahwa Pak Prabowo menjaminkan bahwa tidak akan ada proses pergantian kekuasaan yang hard landing, bahkan itu memang dimaksudkan begitu kan semua orang ingin melihat supaya proses pemindahan kekuasaan ini berlangsung baik tuh. Tetapi ada orang juga, atau banyak orang bahkan, yang melihat bahwa Pak Prabowo akan didampingi oleh Gibran yang 5 tahun ke depan itu akan jadi potensi untuk jadi presiden di kemudian hari kan, di 2009. Nah, mulai sekarang orang justru menginginkan keterus-terangan. Apakah seseorang yang pernah berbuat kesalahan etik di masa lalu, ketidakmampuan kapasitas tapi dipaksakan di masa lalu, harus diterima sebagai pemimpin? Itu pertanyaan yang sah diajukan oleh oposisi, diajukan oleh lembaga kampus, diajukan oleh guru-guru besar tuh. Jadi nanti akan ada pertanyaan misalnya pada DPR. Apakah DPR, misalnya kalau mahasiswa bikin petisi, mereka akan bertanya, apakah DPR atau kalangan DPR percaya bahwa politik 5 tahun ke depan akan berhasil tanpa guncangan kalau Gibran yang punya masalah secara etik dan punya masalah secara konstitusional tidak dipersoalkan setelah dia dilantik oleh MPR nanti itu? Apakah DPR, apa analisa DPR bahwa ketegangan psikososial antara Presiden Prabowo dengan Gibran dan dengan masyarakat sipil nanti, karena banyak yang tidak puas dengan kehadiran Gibran di dalam politik Indonesia, bisa menjamin bahwa MPR atau DPR bisa menjamin bahwa ketegangan psikososial itu tidak akan mengganggu pembangunan. Kan semua itu kan pertanyaan konstitusional. Jadi saya kira dari UNJ dan Ubed dan kawan-kawan itu memulai praktek untuk mempertanyakan. Nah, pertanyaan itu jangan dihalangi oleh demo tandingan.
logikanya begitu. Jadi demo tandingan boleh dalam pengertian untuk membela Jokowi, bukan untuk meminta Ubed berhenti bicara. Itu juga konyol itu. Jadi sebetulnya kita tetap berada dalam koridor bahwa mempertanyakan, berdemo dengan susunan pendapat yang argumentatif, itu juga harus dirawat suasana itu. Jangan sampai nanti ketika Pak Prabowo berkuasa, lalu kampus tidak boleh lagi bicara tuh, karena ada preteks semua yang berupaya menggugat Gibran itu artinya menggugat pemerintahan Pak Prabowo. Kan itu nggak konyol juga tuh. Jadi teruskan aja cara berpikir kritis, dan saya kira Ubedillah itu adalah ilmuwan yang mengerti bahwa fungsi kampus adalah mengucapkan keadilan dan Oke, Bung Rocky. Salam akal sehat.